YouTuber abal-abal dimanapun kalian berada. Semoga nggak keluar ngumpet nongkrong di tengah PPKM saat ini ya. Buat menemani kegabutan kalian di tengah ketidakpastian kapan konser Noah kembali diadakan, mending review film animasi garapan Tencent yang memiliki efek visual yang memanjakan mata kalian. Masih bertemakan tentang Sun Wukong, sang raja kera dari Gunung Huakuo. Film ini sukses membuat decak kagum para penggemarnya. Karena ceritanya tidak seperti Sun Wukong sang kera sakti yang hanya hobi menangkap siluman. Tapi Sun Wukong di sini juga terlibat urusan asmara. Oke, baik tanpa berlama-lama, mari kita bedah filmnya satu persatu. Scene ini diawali ketika Raja Kera dari Gunung Huakuo menyelinap masuk ke Istana Langit untuk bertemu dengan seorang dewi yang bernama Suyi. Dikisahkan bahwa Putri Suyi merupakan putri kandung dari Kaisar Langit loh. Setelah lama bercengkrama di atas atap istana, Wukong dan Putri Suyi terpaksa harus dipergoki oleh para penjaga Istana Langit. Kemudian terjadilah keributan antara Sun Wukong dengan para penjaga Istana Langit. Keributan besar pun tak dapat dihindarkan. Dengan berkekuatan penuh, pasukan 8 Jinjang bersama bala tentara kerajaan Kaisar Langit mengeroyok Sun Wukong yang bertarung sendirian saja loh. Faktanya, 8 pasukan Jinjang dan gabungan tentara langit itu bukanlah lawan sepadan bagi Sun Wukong sang raja kera. Di tengah pertempuran dahsyat tersebut, sebuah mata tombak milik Dewa Erlang muncul ke arah Wukong dan menghempas 3.000 jelmaan keranya. Hal tersebut menjadikan pertarungan menjadi berimbang. Dewa Erlang adalah dewa jenderal perang pasukan para dewa yang dikenal tidak pernah terkalahkan loh. Pertempuran tersebut berlangsung sangat lama tanpa ada kekalahan. Sun Wukong mengambil wujud kera King Kong yang sangat besar dan Dewa Erlang pun tak mau kalah dengan menggunakan tombak saktinya menyerang Sun Wukong dengan jurus pamungkasnya yakni Tai Nahu. Merasa pertempuran ini akan merusak Istana Langit, Dewa Rulai pun harus turun tangan menggunakan telapak budanya untuk menyegel Sun Wukong di Gunung Lima Jari. Scene berpindah ke Dewa Rulai yang tengah menemui Wukong yang tengah tersegel tersebut. Mengetahui dewa yang menyegelnya datang langsung ke hadapannya, Wukong yang sempat dilepas tersebut ingin menangkap Dewa Rulai. Namun, Dewa Rulai yang berpenampilan santai tersebut layaknya manusia yang suka rebahan, ternyata memiliki kecepatan layaknya Saitama. Hingga malam pun tiba, Wukong ternyata belum mampu menangkap Dewa Rulai. Merasa lelah, Wukong akhirnya mengikuti permintaan Dewa Rulai yang mengajaknya hanya untuk sekedar bercengkrama dan bermain catur loh. Sambil menceritakan bagaimana sih sebenarnya pertama kali Wukong bertemu dengan Suyi. Film flashback ke masa lalu di mana Wukong untuk pertama kalinya menemui seorang gadis cantik yang bernama Suyi yang tengah bermain air saat itu.
Sui yang ketika itu berenang di danau tidak sengaja menginjak batu tajam yang dimana hal tersebut ternyata memancing siluman yang mirip perpaduan ikan Indosiar terpancing untuk memakannya. Dengan cekatan, Wukong yang mendengar teriakan Sui kemudian terjun menyelam menyelamatkan Putri Sui sehingga timbullah benih-benih cinta antara keduanya. Setelah sampai di darat, Putri Sui yang berpakaian transparan itu harus mengikat Wukong untuk sementara waktu agar tidak melihatnya ketika berganti pakaian loh. Merasa telah lama bermain di alam fana, ternyata Putri Sui dicari oleh penjaga kayangan untuk dijemput pulang kembali ke surga. Melihat Putri Sui yang tengah bercengkrama dengan seekor siluman kera, cekcok antara keduanya pun tak bisa dihindarkan. Hingga Putri Sui memutuskan untuk mengalah dan pergi bersama pengawalnya untuk pergi ke kayangan dan berjanji untuk turun lagi menemui Sun Wukong. Di kemudian hari berikutnya, Putri Sui menepati janjinya untuk datang kembali ke Gunung Huakuo dan bermain lompat-lompatan bersama Kera Sakti. Di tengah suasana yang begitu romantis, Putri Sui menghadiahkan seuntai bulu lanbau sebagai cenderamata untuk menjadi pengobat rindu ketika Sun Wukong merasa rindu dengannya. Diceritakan, Wukong yang tengah merindukan Sui pun menyelinap masuk ke istana langit untuk mencuri buah persik dan ingin bertemu dengan Sui. Kemudian terjadilah scene pertempuran seperti di awal film yang kita lihat tadi. Scene film kembali berpindah di tengah adegan bermain catur Sun Wukong bersama Dewa Rulai. Dewa Rulai menjelaskan kalau Sui sekarang tengah dihukum agar tidak meninggalkan kayangan. Dan Dewa Rulai berjanji untuk mempertemukan Wukong dengan Sui, asalkan dia mampu memecahkan teka-teki caturnya, dan yang kedua, mau menemani Biksu Tan Sansang untuk ke barat mencari kitab suci. Singkat kata diceritakan, Wukong pun mau untuk menemani Biksu Tan Sansang ke barat mengambil kitab suci. Ditemani kuda putih jelmaan pangeran ketiga Raja Naga Laut Timur bersama dua adik seperguruannya, yakni Wuching dan Patkai. Mereka mengarungi setapak demi setapak perjalanannya. Mereka mengalahkan banyak siluman, mulai dari siluman yang lemah hingga yang terkuat di jalur iblis. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan mereka selama ini, di mana di hadapan mereka telah terpancar api penciptaan yang berbentuk fire tornado. Konon diceritakan api penciptaan abadi ini dikisahkan pula tidak ada satupun siluman maupun para dewa yang mampu mendekatinya. Hanya api ini bisa ditaklukkan oleh manusia yang berhati bersih, dan orang itu tidak lain tidak bukan adalah Biksu Tan Sansang itu sendiri. Tidak mau dianggap pelangak-pelongo, Biksu Tan Sansang yang memang bertekad menjaga keseimbangan dunia langsung menceburkan diri ke dalam kobaran api penciptaan tersebut dan mengambil kitab suci di dalamnya yang berupa bunga teratai api. Scene berpindah ke kayangan, di mana Sui yang tengah mendengar keberhasilan Wukong dengan bangga
ingin meminta izin kepada ayahnya yang merupakan Kaisar Langit untuk bertemu dengan rombongan biksu Tong Sangcong. Namun, tak disangka saat itu Kaisar Langit yang tengah mengadakan pertemuan yang sangat rahasia dan memiliki siasat jahat pada rombongan biksu Tan Sansang harus ketahuan oleh Su Yi yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Tidak mau rencananya dihalangi, Kaisar Langit akhirnya menghukum turun putrinya ke dunia arwah. Melihat ada kejanggalan karena Su Yi yang tidak pernah terlihat, Dewa Rulai kemudian mempertanyakan keberadaan Su Yi kepada Kaisar Langit. Namun saat itu, Kaisar Langit berdalih kalau Su Yi saat ini telah mati akibat sakit. Tidak percaya akan ucapan Kaisar Langit, Dewa Rulai sebagai dewa kebijaksanaan memutuskan untuk pergi ke dunia bawah, yakni dunia para roh. Namun, Dewa Rulai harus bertaruh dengan waktu untuk mencari Su Yi karena alam roh memiliki limit waktu untuk dikunjungi. Sayangnya, Raja Alam Bawah tidak mau jiwa spesial seperti Su Yi dibangkitkan kembali dan membuat Dewa Rulai harus pulang kembali ke kayangan dengan hasil yang nihil. Scene kembali berpindah ke arah rombongan biksu Tong Sangcong yang tengah menghadap Kaisar Langit untuk menyerahkan api penciptaan yang abadi tersebut. Wukong yang merasa firasat aneh sedari awal untuk tidak menyerahkan api suci tersebut kepada Kaisar Langit harus mengambil paksa api suci tersebut dari tangan gurunya. Wukong yang ngotot tidak mau menyerahkan api suci kepada para dewa harus bertarung mati-matian di tengah keroyokan para dewa. Pertarungan hebat Wukong dengan Dewa Erlang pun terjadi begitu sengit. Pertarungan di sini begitu epik dan sangat memukau mata. Karena itulah, kakek akan sedikit memberikan visual tarungan yang begitu epik tersebut kepada kalian. Atas desakan Dewa Sanxin dan ketidakberuntungan situasi saat itu, Guru Tang membacakan mantra yang membuat ikatan kepala Wukong bergetar begitu keras. Di sini, Guru Tang bermaksud menyelamatkan ketiga muridnya dari hukuman mati Kaisar Langit. Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya akhirnya mampu dipukul jatuh oleh Dewa Erlang. Namun, di luar dugaan Biksu Tong, justru Wukong dibunuh di hadapan mata kepalanya sendiri. Dan tubuhnya disegel di Istana Laut Cina Selatan. Hal tersebut dimaksudkan agar jiwa Wukong tidak dapat berinkarnasi kembali dan membalaskan dendam kepada para dewa. Penyesalan Biksu Tong teramat dalam dan film Goodbye Wukong pun berakhir. Film ini adalah film pembukaan dari kisah si Xingji dan kelanjutan kisahnya masih sangat panjang dan begitu asik visualnya untuk kalian nikmati. Jadi, kakek minta kalian untuk subscribe ke channel kakek agar cucu-cucu kakek ini kemudian akan kakek ceritakan lagi bagaimana perjalanan Biksu Tan Sansang
dan kelanjutan cerita dari si Xingji ini. Dan apa yang terjadi pada Kaisar Langit. Oh, sangat menarik tentunya. Baik, kakek undur diri dulu ya. Kakek mau check up dulu ke dokter. Terima kasih.